Bojonegoro. Mana semangatnya? Oke, kali ini saya akan membahas tentang budaya positif yang ada di SMP 2 Bojonegoro. Untuk budaya positif di sini kita sebenarnya sudah melakukannya. Banyak hal positif yang sudah kita lakukan selama ini. Contohnya setiap pagi ada 3S ya, sapa, senyum, dan salam. Itu sudah kita lakukan setiap hari. Tapi di sini lebih saya tekankan di kelas, bagaimana penanganan siswa ketika di kelas. Nah, benar. Penerapan seperti ini yang harus kita terapkan benar-benar sebagai kita sebagai guru ya, yaitu pendidikan harus menghamba pada murid. Jadi sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Kemudian saya rangkum. Nah, ternyata di kelas 7A rata-rata mereka dilarang ramai ketika pelajaran, jadi mereka menulis itu. Terus izin dulu ketika keluar, dilarang berbicara kotor, berteriak ketika ada pelajaran gitu ya. Ini berlaku ketika pelajaran IPA saja, karena saya kebetulan ngajar IPA. Untuk kesepakatan kelas global bisa dipadu dengan wali kelasnya nanti. Bisa pakai Padlet atau pakai kertas warna yang ditempel, terserah, ini kreatifnya Bapak Ibu guru sendiri. Kalau saya, karena saya tidak menyiapkan kertas sebenarnya, saya harus pakai Padlet aja. Dan ini ternyata sangat berdampak sekali untuk anak-anak saya. Yang paling di garis besar maksudnya mereka banyak tanya itu ketika makan dan minum. Nah, mereka itu gini, Bu, masa makan nggak boleh, minum nggak boleh gitu. Loh, kan saya nggak nulis, saya kan tidak memberikan aturan itu, kan kamu sendiri yang nulis. Jadi tak kembalikan ke mereka, oh iya Bu, saya sendiri yang nulis. Sejak itu apapun yang mereka lakukan itu mesti ingat dengan kesepakatannya itu. Jadi setiap kali mau minum boleh nak, namanya aja minum nih, tapi ada aturannya. Saya gitu kan. Ketika misalnya kalau batuk banget kan, yo harus minum kan. Tapi syaratnya izin dulu, angkat tangan, Bu saya izin minum, Bu saya izin keluar, seperti itu. Ada cara, tidak langsung ada saya, kamu minum. Nah itu saya paling tidak suka, gitu kan. Bukannya tidak suka karena kamu menghargai Bapak Ibu yang ada di depan ya. Oh iya Bunda. Ternyata dari situ sudah terbiasa, setiap kali mereka mau apa ya selalu izin. Terus saya selalu mengingatkan ini selalu sebelum saya ngajar. Itu saya bacakan kadang-kadang. Masih ingat kesepakatannya ya, ini tak bacakan. Kalau kan saya share di GC mereka juga. Itu kadang misalnya malamnya itu ya saya share lagi, tidak lali maksudnya. Nah ternyata mereka benar-benar sudah tertanam, dan tidak hanya karena saya harus melakukan ini, enggak. Ternyata sama Bapak Ibu guru lainnya saya tanya ya seperti itu. Ya Bu, saya selalu izin dulu gini. Terus ketika kelompokan juga mereka sudah berdiskusi gantian, selalu membagi tugasnya. Kalau zaman dulu kita nggak tahu itu kadang individu ya, nah kalau tugas misalnya ada 4 orang di kelompok itu, saya garap paling 1-2 aja, yang lainnya gandol. Nah, kita harus makmum ya. Jadi kita harus punya trik bagaimana mereka mau bekerja sama. Itu kita tulis aja di sini di kesepakatan kelas. Untuk membuat ini bebas guys, sekreatifnya Bapak Ibu guru, tidak harus dengan Padlet. Boleh dengan banyak cara, atau dibannerkan, ditulis yang besar di depan kelas. Nah itu lebih mantap lagi ya. Oke, lanjutnya sekarang saya coba bandingkan
membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembali, contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas tanpa kita suruh ya pasti sudah dikembalikan dengan sendirinya. Karena apa? Karena itu adalah tanggung jawabnya. Nah itu bedanya. Jadi masih yakin gitu. Terus contohnya dilarang mengganggu orang lain. Nah kalau untuk keyakinan kelas bisa menghormati orang lain dan dirinya sendiri pastinya. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Insya Allah nanti saya share PowerPoint saya ya. Terus ini lanjutannya dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi yang saya singgung. Kita rubah yang motivasi eksternal tadi ya. Motivasi eksternal yaitu mereka termotivasi karena ada hadiah penghargaan. Nah ini pengaruhnya hanya untuk jangka pendek, apakah dan jangka panjang. Nah ada juga tergantung kita ya. Kalau mengemas itu mengubah agar pandangannya sama dengan kita. Selama ini seperti itu, saya sendiri ya, saya merasakan seperti itu sebelum saya tahu teorinya, bahwa siswa saya harus menurut saya. Itu dulu. Setelah saya mempelajari, ternyata teori kontrolnya bahwa pandangan kita berusaha memahami dia, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus tahu kenapa dia melakukan itu, seperti itu. Jadi tidak harus menurut kita, gue salah. Itu dulu saya seperti itu. Nah, kita harus benar-benar harusnya sikap kita bagaimana untuk mengatasi masalah dia. Kemudian kalau dulu perilaku buruk itu dilihat sebagai masalah besar. Ya, gimana betul? Nah, ternyata kalau kita analisis lagi, mereka melakukan itu punya alasan dan ada tujuannya juga. Jadi kita pelan-pelan ya Bapak Ibu Guru ketika tanya kepada siswa kita yang bermasalah, karena kita juga menelaah di background keluarganya juga. Ya, betul. Jadi keluarganya bagaimana? Jadi kita tidak boleh ngejudge siswa, kok keliru, kamu salah, nggak bisa. Kemudian kalau dulu orang lain itu bisa mengontrol saya. Maksudnya siswa harus dikontrol sama gurunya. Ya, kalau sekarang dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Apakah itu salah atau benar? Ya dia harus tahu bahwa dengan dirinya sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri. Tapi ini khusus bahasa Inggris. Nah, tadi kan saya nyampaikan contoh saya kan hanya di IPA juga. Jadi ketika kita di kelas, Bapak Ibu Mapel itu bisa membuat aturan ketika pelajaran kita saja. Tapi kalau pengen global, itu bisa wali kelasnya yang menghandle. Boleh yang ditempel tadi, yang di banner, bisa wali kelasnya. Tapi kalau peraturan di gurunya masing-masing, boleh bebas. Ya, boleh kayak musil khusus bahasa Inggris ketika berkelompok ya, itu malah bagus sekali karena untuk mengondisikan siswa ketika kita di kelas itu. Ya. Terkait dengan ya, pelajaran, materi ya. Tapi itu bisa jangan terapkan selamanya, Bu Zil. Kan berbeda-beda. Nggih. Buatnya. Saya membuat tugas ke anak-anak secara kelompok, membuat classroom regulation, yaitu peraturan di kelas. Tetapi itu tidak satu kemudian untuk diyakini semua kelas. Ini karena kerja kelompok. Jadi dalam satu kelas ada 8 kelompok, maka masing-masing kelompok punya pendapat masing-masing, punya pendapat yang beda. Monggo kalau wali kelasnya membuat aturan kelas silakan. Dan ini karena tugas bahasa Inggris yang terkait dengan materi yaitu larangan dan kewajiban. Jadi mohon maaf, terima kasih. Ini hari ini proses menempel, tetapi karena ada kegiatan dan Bu Sil sudah malah melakukan itu, keren. Ya, sip, oke. Ini mapel bahasa Inggris ternyata terkait pelajaran.